Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bersama, eh, tidak ada niatan untuk menggurui, tapi untuk sebagai pengingat bagi kita yang sudah berkeluarga pada khususnya, dan yang belum, sebagai bahan ilmu lah. Mudah-mudahan di kemudian hari ada manfaat dan berkahnya. Bahwasanya setiap orang yang sudah menikah atau berumah tangga itu pasti mempunyai problem atau masalah. Masalah ini muncul bisa karena kesalahan keduanya, suami istri, atau kesalahan salah satu, baik dari istri atau juga bisa dari pihak perempuan, atau baik dari suami atau dari istri. Yang pada dasarnya kesalahan itu sebenarnya kalau kita telisik lebih jauh, biasanya itu melanggar dalam arti keluar dari koridor Islam. Misalnya, ini ambil contoh pihak istri yang salah. Kalau salah satu rumah tangga ya tidak sesuai dengan syariat Islam, artinya istrinya tidak sesuai dengan syariat Islam, ini pasti dalam rumah tangga tidak bisa terjadi apa yang namanya keharmonisan. Karena keharmonisan itu bisa terwujud apabila sudah sesuai dengan koridor atau syariat Islam yang sudah ada, yang tertuang dalam agama Islam. Oleh karena itu, jika ada yang melenceng, khususnya istri ya, kalau dalam hal ini adalah istri, itu pasti tidak bisa harmonis. Misalnya istri ketika disuruh oleh suami mendengarkan, ya mendengarkan, tapi tidak melaksanakan, padahal perintah dari suami itu sudah bagus, sudah sesuai syariat Islam. Ya, misalnya perintah untuk ngidak-ngidak karena suami capek. Sebenarnya kan boleh-boleh saja ya. Yang awalnya tidak wajib karena diperintah oleh suami, maka menjadi wajib. Nah, ini kewajiban istri jika tidak ada halangan syar'i untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh suami. Tapi kalau ada halangan, misalnya unsur sakit atau ada halangan apalah sehingga tidak bisa untuk menjalankan, dan misalnya tidak bisa, ya harus izin dulu atau konfirmasi lah, bilang ke suami, mohon maaf suamiku, sekarang saya tidak bisa menjalankan, bukan berarti tidak mau melaksanakan, tapi karena ada sesuatu. Nah, itu suami agak lega ya, dia tidak melaksanakan sekarang dikarenakan ada undur. Tapi kalau memang tidak mau, nah itu suami pasti itu sakit hati. Karena apa? Karena perkara yang diperintahkan itu baik dan suami membutuhkan apa yang namanya ida-ida, atau bagaimana supaya capek yang dirasa oleh suami itu hilang. Dia mampu melaksanakan tapi tidak mau, itu sakit hati itu. Ini dalam Islam tidak boleh. Selagi perintah dari suami itu baik, maka lakukanlah. Jika bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib tidak patuh atau tidak taat. Itu segelintir contoh ya. Kalau itu tidak dilaksanakan oleh istri, maka dalam rumah tangga itu kurang manis, kurang tenang, kurang merasa suami dihargai, kurang merasa perintahnya tidak diindahkan, itu sakit sekali di hati. Dan efeknya itu banyak. Suami enggan apa memandang istri itu enggan, ratu wegah gitu, karena tidak taat, mengecewakan ya. Wajar, ini wajar saja, manusiawi. Terus berikutnya, suami itu kalau memberi uang pada istrinya itu agak pegah juga, agak pelit juga.
Sebenarnya enggak gitu, sebenarnya pengen secara normal dikasih sesuai dengan syariat Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Tapi kalau istrinya sulit diatur, diperintah yang baik tidak mau, itu aduh, seakan-akan itu berat, sakit, sakit sekali di hati suami. Ya oleh karena itu, dalam rangka menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, baik suami maupun istri harus berjalan sesuai dengan koridor syariat Islam yang diajarkan, yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan tercapai apa yang diharapkan oleh suami dan istri, karena tujuan suami istri itu mesti bahagia ya. Tidak mungkin nikah tidak ada tujuan bahagia, tidak ada tujuan yang baik-baik, tidak ada. Biasanya secara umum memang baik-baik ya, pengen bahagia, terutama sakinah mawadah warahmah itu biasanya yang tidak bisa dielakkan. Untuk mencapai itu harus sama-sama tahu koridor Islam, bagaimana supaya tahu ya harus belajar, dan yang tahu mengasih tahu pada istri atau sebaliknya yang tidak tahu harus ikut yang sudah tahu. Jadi biar bisa saling mengisi, saling mengingatkan, bila salah bisa ditegur dan bisa dirubah dan bisa kembali lagi sesuai dengan syariat Islam, maka terciptalah keluarga yang bahagia. Karena kalau istri diajak atau disuruh yang baik, istri ngikuti mau, itu suami itu lega dan plong rasanya, rasa tambah sayang, tambah cinta dan sebagainya. Kalau memberi uang ya gak iman, katakanlah gitu. Karena ada mahabbah, ada rasa cinta. Tapi kalau dikon ini itu baik-baik, tidak mau ini, tidak mau pegang dan sebagainya, suami juga enggan. Enggan. Bahkan kalau tidak salah itu ada Romaya yang mengatakan apabila sang istri tidak mau menjalankan perintah suami yang baik ya, maksudnya itu sang suami tidak wajib memberikan nafkah. Salah itu. Untuk menjadi sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga, kunci harus tahu, sama-sama tahu kewajiban istri, kewajiban suami, dan kewajiban bersama terhadap anak-anaknya. Di antaranya seperti itu. Ya.